Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi dari kelas HK23F. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih KUHP itu harus diperbarui. Nah, pasalnya di sini ada tujuan diperbarui KUHP. Yang pertama itu KUHP yang kita miliki ini dibuat tahun 1800-an. Berarti sudah 2222 tahun diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918. Dan cukup lama dan juga sudah usang, mungkin sudah kuno, dan disesuaikan dengan perkembangan karena saat ini di era 4.0 menuju era 5.0 untuk menjamin kepastian hukum. Nah, 3 pilar hukum pidana yaitu apa sajakah? Nah, yang pertama yaitu tindak pidana yang ada di buku 1 aturan umum, buku 2 norma tindak pidana, dan yang nomor keduanya ada tanggung jawab pidana. Dan apa itu tanggung jawab pidana? Ada perluasan tanggung jawab pidana sebagai pengakuan atas keadilan. Dan nomor 3 ada pidana dan pemidanaan. Apa itu? Yaitu jenis pemidanaan double track system. Apa itu double track system? Double track system yaitu tindak pidana yaitu ada di pasal 12. Pasal 12, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan untuk dinyatakan sebagai tindak pidana. Suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana atau tindakan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar. Nah di sini teman-teman ada poin penting nih. Apa itu? Ya, dan di sini itu ada pasal yang dahulunya itu yang diberlakukan sekarang, namanya penyertaan. Nah, yang sekarang pasal 20 dahulunya pasal 55 KUHP. Nah, dan yang sekarang pasal 21 dahulunya pasal 56 dan 57 KUHP. Cuman itu dibersatukan dan dibekukan. Nah, teman-teman, di sini ada alasan pembenar. Nah, alasan pembenar itu pergantian pasal-pasal yang dahulunya sudah usang. Yang sekarang pasal 31 dahulunya pasal 50 KUHP. Yang sekarang pasal 32 dahulunya pasal 51 ayat 1 KUHP. Dan yang dulunya pasal 33 dahulu pasal 48 KUHP yang berupa keadilan darurat. Nah, terus ada pasal 34 dahulunya pasal 48 ayat 1 KUHP. Nah, dan yang terakhir ada pasal 35. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman, kita masuk ke poin kedua nih. Ya, poin kedua itu apa? Yaitu pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana itu terdapat pada pasal 36, 37, 38, dan 39. Nah, kalian bisa cari referensi saja di Google untuk membaca lebih lanjutnya. Nah, terus di sini masih pertanggungjawaban pidana, cuman poinnya itu yaitu pertanggungjawaban korporasi. Apa itu pertanggungjawaban korporasi? Di dalam pasal 45, korporasi merupakan subjek tindak pidana, dan korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, korporasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbentuk 5 persekutuan, komediter, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman, kita masuk nih di poin terakhir. Saya sudah sampai ngomongnya. Dan di poin terakhir ini ada pemidanaan, pidana, dan tindakan. Oh iya, telat, saya lupa. Tadi untuk poin tanggung-jawaban korporasi itu juga termasuk ada di pasal 9 dan pasal 50. Nah, pemidanaan yang pertama, tujuan pemidanaannya. Nah, kalian harus tahu tuh apa tujuan pemidanaannya. Nah, yang kedua, pedoman pemidanaan. Nah, kalian harus punya pegangan pedoman juga. Nah, pedoman ini penerapan pidana juga di penjara. Terus yang selanjutnya pemberatan pidana. Nah, terus ada yang poin terakhir di pemidanaan yaitu ketentuan lain tentang pemidanaan. Nah, dan ada juga pidana dan tindakan. Yang pertama ada pidana, tindakan, diversi tindakan dan pidana bagi anak, pidana dan tindakan bagi korporasi dan perbarengan.
Dan adapun di pasal yang lain itu tertulis di pasal 46, 47 dan 48. Kalian sama bisa cari referensi juga di Google. Sistem 2 jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakannya. Nah, mungkin segitu teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya Muhammad Rafi undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.